Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang sangat baik, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Walaupun kita sedang berada di tengah wabah pandemi COVID-19, namun kenikmatan Allah SWT yang diberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ujian yang sedang Allah timpakan. Oleh karenanya, dalam keadaan seperti ini pun kita tetap harus bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang telah Allah limpahkan, dan sekaligus kita juga bersabar atas ujian-ujian yang sedang Allah timpakan kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan tentang zakat. Terlebih bulan Ramadan ini banyak di antara umat Islam yang menjadikan sebagai patokan waktu untuk menunaikan zakat, ya, bukan hanya zakat fitrah yang memang diwajibkan di dalam bulan Ramadan ini, tetapi juga zakat mal, ya, dan zakat yang lain-lainnya. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang waktu untuk melaksanakan zakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga membahas tentang perhitungannya. Bahwa zakat ini diwajibkan kepada kita atas kesadaran penuh dan atas keikhlasan kita, sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menunaikannya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam beberapa ayat terkait dengan zakat ini. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min thamarihi wa idza athmar. Kulu min thamarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-141 ini Allah menyampaikan perintahnya kepada kita semuanya. Makanlah buahnya jika telah berbuah, dan tunaikanlah haknya atau kewajibannya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Inilah beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat kepada kita semuanya. Di dalam sunnah Rasul, di dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan bahwa zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam.
Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Yang kedua, Islam dibangun wa iqamis shalah, dengan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wal haji, yaitu berhaji. Dan yang kelima, wa shaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Zakat ini merupakan kewajiban yang sangat tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi juga disebutkan dalam ayatnya khudh, dengan redaksi ambillah. Maka siapapun yang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka dia berdosa. Bahkan bisa jadi dia juga harus diperangi, bahkan juga dia menjadi murtad karena tidak melaksanakan zakatnya. Dan tentu akibat daripada menolak berzakat ini, hukumannya adalah neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat ada yang harus kita keluarkan pada saat kita mendapatkan harta benda tersebut, dan ada juga zakat yang harus kita keluarkan dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah syarat haul, bahwa harta itu sudah berada di tangan kita selama 1 tahun. Sebelum membahas tentang waktu pelaksanaan zakat ini, maka ada beberapa adab yang perlu kita fahami dalam kita membayarkan zakat kita. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah dengan memurnikan niat kita dalam mengeluarkan zakat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya dalam kita berzakat, kita tidak menyebut-nyebut zakat kita dan bahkan menyakiti mustahik. Menyakiti orang yang berhak menerima zakat dengan kata-kata kita yang tidak baik atau dengan kata-kata kita yang menyinggung. Yang kedua, adab dalam membayar zakat adalah harta zakat tersebut tidak boleh dibeli atau diambil lagi. Misalnya, ada orang yang sudah mengeluarkan zakatnya, kemudian setelah itu dibeli lagi. Mengeluarkan zakatnya kepada amil atau kepada orang fakir miskin, setelah diterima oleh fakir miskin, kemudian dibeli lagi atau diambil lagi. Yang ketiga, tidak mengumpulkan orang yang meminta untuk datang ke rumah, namun hendaknya dibagikan ke tempat-tempatnya. Yang keempat, zakat dikeluarkan dari harta yang terbaik, hasil usaha terbaik, dan yang paling dicintainya. Karena memang zakat ini adalah merupakan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pengorbanan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita korbankan, apa yang kita persembahkan untuk Allah adalah yang terbaik. Yang keempat, zakat dikeluarkan dari harta yang terbaik, hasil usaha terbaik dan yang paling dicintainya. Dan yang kelima, hendaknya disalurkan melalui amil zakat yang amanah dan profesional. Yang keenam, mengucapkan doa bagi muzakki, yaitu Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman, yang artinya, ya Allah, jadikanlah harta zakat ini suatu keuntungan dan jangan engkau jadikan suatu kerugian. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kita mengeluarkan zakat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Yang ketujuh, bagi amil zakat mendoakan. Doa yang dibacakan oleh amil zakatnya adalah ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberi pahala
dari apa yang engkau berikan, dan Allah memberkahimu apa yang engkau sisakan dan menjadikannya suci. Yang kedelapan, mensegerakan membayar zakat. Mensegerakan di sini maksudnya adalah bila sudah tiba waktunya, tidak menunda-nunda lagi untuk mengeluarkan zakatnya. Yang kesembilan, dianjurkan dalam memberi zakat, menjadikan fuqara menjadi mampu, menjadikan mustahik menjadi muzaki, sehingga tidak meminta-minta lagi. Hakikatnya, zakat ini merupakan kepedulian kita kepada fuqara wal masakin khususnya. Maka untuk fuqara wal masakin, bisa jadi apa yang kita berikan dari zakat kita itu bisa menjadi sarana untuk meningkatkan taraf ekonominya, sehingga ketika saat ini dia adalah seorang yang fakir atau miskin, diharapkan sesudah itu dia meningkat ya, menjadi muzaki. Dia tidak lagi menjadi miskin, dia tidak lagi menjadi mustahik, tetapi dia menjadi orang yang berzakat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ada beberapa syarat yang perlu kita fahami terkait dengan harta yang wajib dizakati. Yang pertama, halal dan thayyib. Ya. Harta itu jenisnya adalah jenis yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan penjelasan, la yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak sah. Yang kedua, harta itu bersifat produktif. Harta yang bersifat produktif yaitu seperti pengembangan usaha, investasi, saham, perdagangan, baik melalui tangan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Yang ketiga, milik penuh dan berkuasa menggunakan harta tersebut, yaitu bahwa harta tersebut mutlak merupakan miliknya, dan ia dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang keempat, mencapai nisabnya. Kekayaan yang belum mencapai nisabnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena jika tidak mencapai nisabnya, maka masih dikategorikan miskin atau membahayakan kebutuhan primernya. Nisab adalah batas minimal seseorang wajib mengeluarkan zakatnya. Syarat yang kelima adalah surplus dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang manakala ditinggalkan, ya, dapat menghancurkan dirinya dan mengganggu kelestarian hidupnya. Seperti kebutuhan-kebutuhan dia belanja setiap hari, itu adalah kebutuhan primer. Maka harta yang kita keluarkan adalah yang sudah surplus dari kebutuhan primernya. Yang keenam, terbebas dari hutang. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya juga harus terbebas dari hutang. Jika seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya, namun memiliki hutang, maka harus dikurangi dahulu dengan hutang tersebut. Ya, hutang yang jatuh tempo pada bulan atau tahun pembayaran zakatnya, baru kemudian dikalikan dengan nisab zakatnya. Misalnya, ya, 2,5%. Yang ketujuh, haul atau berlalu setahun. Ya, disebut haul maknanya adalah berlalu setahun. Ulama sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, perdagangan, dan lain-lain. Dan haul tidak berlaku pada harta pertanian, karena pertanian dikeluarkan zakatnya pada setiap kali panen. Setelah panen, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jamaah sekalian, zakat ada dua jenis. Yang pertama adalah zakat mal, dan yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat tabungan, perniagaan, investasi, ya, penghasilan, peternakan, pertanian. Nah, tentang zakat fitrah itu sendiri, ya, dasar hukumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, bahwa beliau bersabda,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau gandum pada budak, pada orang merdeka, lelaki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam, dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat Id. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Biasa digenapkan menjadi 2,5 kg dari makanan pokok. Makanan pokok yang disebutkan dalam nas hadis diantaranya adalah tepung, terigu, kurma, gandum, zabib atau anggur, dan akid, ya, semacam keju. Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan pokok di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok lain seperti beras misalnya di Indonesia ini. Sebagian ulama lainnya ada yang mengatakan bahwa besaran zakat fitrah adalah 1 sok, setara dengan 4 mud. Sedangkan 1 mud adalah setara dengan 675 gram. Sehingga 1 sok sama dengan 2,7 kilogram. Ya, atau 2 kilo 7 ons. Mengacu kepada pendapat ini, berarti zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,7 kg beras, ya. Sedangkan mengacu pada pendapat sebelumnya, zakat fitrah adalah 2,5 kg beras. Ini ya perhitungan daripada zakat fitrah. Bagaimana berzakat fitrah dengan uang? Ulama berbeda pendapat mengenai menunaikan zakat fitrah dengan harga dari makanan pokok yang dimakan. Sebagian ulama mengharuskannya dengan makanan pokok yang dimakannya. Namun madhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan senilai 2,176 kg atau dibulatkan dengan 2,5 kg. Nah, itulah besaran zakat fitrah yang kita keluarkan. Bahwa setiap kita wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, ya, baik laki-laki, wanita, anak-anak, budak, ya, orang merdeka, dan seterusnya. Semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah? Menurut jumhur ulama, pembayaran zakat fitrah itu dilakukan, ya. Yang pertama, wajib membayarnya pada saat tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal sebelum hari akhir Ramadan. Bahkan sebahagian menghalalkan pembayaran ke amil, ya, beberapa hari sebelum hari akhir Ramadan untuk memudahkan penghitungan jumlah zakat dan pendistribusiannya. Dan ini yang sudah biasa kita lakukan, ya, di negeri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, adapun pembayaran dengan uang, ya, beberapa penjelasannya dari jumhur ulama, ya, ulama Maliki, Hambali, dan Syafi'i, zakat fitrah harus ditunaikan dalam bentuk aslinya, yaitu makanan pokok yang masih mentah. Menurut ulama Hanafiyah, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Thawri, dan sebagainya, zakat fitrah boleh ditunaikan dengan uang senilai dengan harga makanan pokok. Lalu bagaimana sebaiknya? Boleh membayar zakat dengan makanan pokok dan tidak mengapa membayar zakat fitrah dengan nilainya berupa uang. Jadi kalau misalnya, ya, saat ini 2,5 kg, atau biasanya kalau di Jakarta ini, ya, diukurnya atau ditakarnya dengan literan, maka biasanya 3,5 liter. Ya, 3,5 liter ini
maka dikalikan harga per liter berasnya. Keduanya sah secara hukum fikih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, itulah ya perhitungan zakat fitrah dan waktu pengeluarannya. Adapun waktu pengeluarannya juga disebutkan bahwa dia boleh dikeluarkan ya sampai sebelum kita keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, atau sebelum sholat Idul Fitri itu sendiri ditunaikan. Maka apabila zakat fitrah itu ditunaikan sesudah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu kategorinya adalah sodakoh, seperti sodakoh-sodakoh yang lainnya. Lalu yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal, secara bahasa, mal artinya adalah harta. Mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan. Sudah barang tentu kita semuanya ya, menginginkan harta. Sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut lazimnya. Sesuatu dapat disebut harta atau mal apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, dapat dimiliki atau dikuasai dan dihimpun serta disimpan. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya secara umum, seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Zakat mal yang mencakup zakat, ya, yang pertama terhadap emas dan perak. Yang kedua, tabungan, deposito, dan simpanan uang. Yang ketiga, perdagangan, perusahaan, dan investasi. Yang keempat adalah hewan dan peternakan. Yang kelima, hasil pertanian. Zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan aset atau barang berharga yang dijadikan simpanan dan dapat dijual belikan secara mudah sewaktu-waktu. Oleh karena itulah emas dan perak dikenakan zakat karena termasuk kekayaan. Landasan hukumnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمْ. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup masa setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan sudah cukup masa setahun ya bagimu untuk berzakat sebesar 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Dan emas bila dikenakan zakat, yaitu hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar. Jadi kalau perak tadi 200 dirham, kemudian zakatnya 5 dirham, sementara kalau emas mencapai 20 dinar dan sudah cukup masa setahun, maka zakatnya adalah setengah dinar. Setiap bertambah, famazada fabihisabi dzalika wa laysa fi malin zakatun hatta yahul alaihi al-haul. Jadi setiap bertambah maka dengan hitungan tersebut tidak wajib bayar zakat sampai sudah cukup masa setahun. Nah, dari hadis di atas kita mendapatkan gambaran bahwa seseorang yang memiliki dirham, ya, dirham itu adalah perak, sebanyak 200 dirham. 200 dirham itu hitungan gramnya kurang lebih adalah 595 gram. Maka dikenakan zakatnya sebesar 5 dirham atau 14,875 gram.
Ya, 1 dirham ya, itu sama dengan 7/10 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Jadi nisab perak adalah sebesar 595 gram, sedangkan yang dizakatnya adalah 2,5%, berarti 5 dirham yang dikeluarkan zakatnya dari perak. Sedangkan emas, zakatnya adalah setengah dinar dari 20 dinar. Artinya, nisabnya emas adalah 20 dinar, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, sedangkan nisab emas adalah 20 dinar, maka zakat yang dikeluarkan dari emas ini adalah 2,5%-nya atau setengah gram. Para ulama sepakat menentukan persyaratan haul berlalu 1 tahun, baik pada zakat emas maupun pada zakat perak. Emas yang diwajibkan ya untuk dikeluarkan zakatnya adalah emas simpanan, ya, bukan yang dipakai sehari-hari, yang jumlahnya lebih atau sama dengan 85 gram emas. Jadi kalau mempunyai ya simpanan emas ya sebesar atau sebanyak 85 gram emas, maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya setelah sampai 1 tahun atau berlalu 1 tahun. Adapun emas yang dipakai sehari-hari tidak dikenakan zakat, dan kadar emas yang dipakai sehari-hari dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan adalah kurang lebih 10 gram. Nah, ini bagi para ibu-ibu ya, emas yang dipakai seperti cincin ya, atau gelang itu tidak dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya hanyalah emas yang disimpan. Tetapi ya, memakai emas pun bukan berlebihan. Punya 85 gram emas ditaruh di tangannya semuanya sama di lehernya. Nah, tentu itu sangat berlebihan. Ya, bukan itu ya. Yang dipakai sebagai perhiasan kurang lebih adalah 10 gram. Jika seorang ibu memiliki total emas ya, seberat 120 gram, maka dikurangi yang biasa dipakai, misal 25 gram, maka yang dihitung zakatnya adalah 120 gram dikurangi 25 gram kali 2,5%-nya, maka yang dizakatkan adalah 2,375 gram. Pembayaran zakat emas dapat dilakukan dengan uang. Misalnya jumlah emas yang dikeluarkan zakatnya adalah 95 gram, ya, asumsi harga emas 800.000 ya misalnya, dan kadar zakatnya adalah 2,5%, maka 95 gram kali 800.000 rupiah adalah sama dengan 76 juta rupiah kali 2,5%-nya, berarti yang dikeluarkan zakatnya adalah 1.900.000. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu ya tentang zakat mal, emas dan perak. Tentu di sini juga ada zakat tabungan, zakat deposito, ya, simpanan uang dan investasi keuangan. Ulama sepakat mengkategorikan uang yang disimpan dan menjadi kekayaan sebagai harta yang wajib dikenakan zakatnya. Baik uang tersebut tersimpan dalam bentuk tabungan di bank, deposito, maupun disimpan secara pribadi di rumah. Nisab zakat dari uang atau simpanan, ya, tabungan yang dimiliki seseorang adalah senilai sama atau lebih dari 85 gram emas. Misalnya, jika seseorang memiliki uang simpanan sejumlah 100 juta rupiah dan telah mencapai nisab, ya, 85 gram emas, serta asumsi harga emas adalah 800.000, nisabnya adalah 68 juta rupiah. Maka perhitungannya adalah 100 juta rupiah kali 2,5%-nya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, semua jenis simpanan uang ya atau investasi yang berbasis uang seperti reksadana, unit link dan lain sebagainya yang mudah dicairkan ataupun ditambah, maka secara hukumnya sama dengan zakat mal pada umumnya.
yaitu 2,5% dari total simpanan plus hasilnya jika telah mencapai nisab serta sudah haul 1 tahun. Nah, secara umum zakat mal ya, cara menghitungnya adalah seperti itu ya. Dan di sana ada zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapatkan baik melalui profesi ataupun pekerjaan tertentu. Dalam ayat 267 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Zakat penghasilan atau zakat profesi ya, ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat tersebut itu ya, sebagai perintahnya untuk kita menginfakkan yang baik-baik dari segala hasil kasab atau usaha atau profesi kita. Sedangkan profesi sebagaimana yang dikenal dewasa ini belum terlalu dikenal pada zaman Rasulullah, di mana umumnya masyarakat Mekah pada saat tersebut adalah sebagai pedagang, petani, atau beternak hewan. Dalam hadis juga disebutkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Jika kamu datang kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain. Jika mereka taat kepadamu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menuruti perintahmu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ke atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Jika mereka menuruti perintahmu, maka hati-hatilah kamu dari harta mereka yang berharga dan hindarkanlah doa dari orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Di antara dasar dalam menetapkan zakat penghasilan adalah kias atau analogi dengan mengkiaskan ke zakat pertanian, yaitu bahwa pada pertanian diharuskan mengeluarkan zakatnya setiap kali panen, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-An'am ayat 141. Menginduk pada hal tersebut, maka pada profesi setiap kali memetik hasilnya ya, atau pada saat menerima gaji wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% apabila telah memenuhi nisabnya. Dasar zakat penghasilan ya, dari Al-Baqarah 267 yang tadi sudah kita bacakan, kemudian dari sunnah Rasul sebagaimana hadis yang Rasulullah memerintahkan Mu'adz. Lalu zakat penghasilan diterapkan pertama kali pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ya. Esensi daripada kasab atau usaha adalah segala bentuk dan jenis usaha yang menghasilkan pendapatan. Di zaman Nabi SAW, umumnya penghasilan adalah dari perniagaan, perkebunan, dan peternakan. Petani yang panen 524 kg beras atau 5 wasak wajib mengeluarkan zakat, terlebih pegawai atau profesional yang bergaji lebih dari itu.
Dan ini juga tertuang dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, ya. Dan juga dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fikih Islami wa Adillatuhu. Dan juga pandangan Syekh Abu Zahrah, nisab dan haul dan sebagainya. Metode mengeluarkan zakat penghasilan, ya, dasarnya adalah emas. Dikeluarkan saat menerima jika sudah cukup nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Jadi nisabnya, ya, zakat penghasilan adalah berdasarkan perhitungannya adalah 85 gram emas. Jika belum cukup nisab, maka dikumpulkan dalam 1 tahun. Besaran zakatnya adalah 2,5%. Lalu dasar pertanian, ya, kalau dasar emas adalah 85 gram. Tapi kalau dasar pertanian adalah dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan seperti saat panen bagi petani. Jika sudah cukup nisab. Nisabnya adalah 5 wasak untuk pertanian. Ya, 5 wasak itu kurang lebih 524 kg beras. Ya, sedangkan besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Nisab zakat penghasilan atau perhitungan beras. Nisab zakat pendapatan atau profesi mengambil rujukan kepada atau dari zakat tanaman dan buah-buahan atau pertanian sebesar 5 wasak atau 652,8 kg gabah atau setara dengan 524 kg beras. Hal ini berarti bila harga beras adalah 12.500 per kilogram misalnya, maka nisab zakat profesi adalah 524 dikalikan 12.500 menjadi sebesar 6.550.000 rupiah. Sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah 6.550.000 rupiah kali 2,5% sebesar 163.750 rupiah. Nah, maka jika Pak Ahmad memiliki penghasilan atau gaji 10 juta per bulan, maka perhitungan zakatnya per bulan adalah 10 juta kali 2,5% sama dengan 250.000 rupiah. Nisab zakat penghasilan, ya, atau perhitungan emas. Nisab zakat pendapatan atau profesi dapat juga dilakukan dengan pendekatan emas, yaitu sebagai berikut. Perkiraan harga emas 800.000 per gram. Nisab per tahun 85 gram emas, maka perhitungan nisabnya adalah 800.000 kali 85 sama dengan 68 juta, dibagi 12 maka sama dengan 5.666.666 rupiah. Sehingga apabila seorang karyawan telah memiliki penghasilan lebih dari 5.666.666 rupiah, maka ia telah wajib mengeluarkan zakat penghasilan. Ya, sebagai contoh, Pak Ahmad bekerja di perusahaan dan telah berpenghasilan 10 juta rupiah per bulan, maka perhitungan zakatnya adalah 10 juta rupiah kali 2,5%-nya sebesar 250.000 rupiah. Nah, itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hal yang terkait dengan perhitungan zakat dan juga persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kita mengeluarkan zakat. Dan adapun misalnya kita mengeluarkannya pada saat pandemi ini, ya lebih cepat daripada 1 haul, ada sebagian ulama yang membolehkan karena keadaan darurat yang mungkin dibutuhkan, ya, zakat yang harus kita keluarkan tersebut, maka diperkenankan untuk mengeluarkan zakatnya sebelum waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.